Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Mu'in, masih di dalam pembahasan kesunahan dalam berpuasa. Qala al-musannif rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu, dan disunahkan apa ayyakula, apa membaca siapa siman akibal fitri, setelah berbuka, Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu. Nah, ini dia. Jadi disunahkan orang yang berpuasa setelah berbuka, ya. Jadi bukan baca doanya, bukan sebelum berbuka, setelah berbuka. Jadi kalau mau buka itu biasanya azan maghrib kita ambil air atau kurma, bismillah. Kemudian setelah minum seteguk air atau makan kurma, maka bacanya ini. Allahumma lakasumtu wa ala rizkika abtartu. Kemudian wa yazidu, dan menambah. Man, siapa orang, abtaro, yang berbuka, siapa siman, bil ma'i, dengan air, dzaba dzama'u wabtalatil uru wasabatal ajru insyaallah. Nah, ketika ia meminum dengan air, ya, berbuka dengan air, maka ditambah lafaz ini, dzaba dzama'u wabtalatil uru wasabatal ajru insyaallah. Nah, seperti itu ya. Jadi Allahumma lakasumtu itu ya Allah, lakasumtu, karena engkau, sumtu, aku berpuasa, wa ala rizki abtartu, dan atas engkau, abtartu, berbuka, aku berbuka. Di ungkapan-ungkapan doa ini ya. Karena engkau aku berpuasa, dan atas rizki engkau aku berbuka. Kemudian zahaba dzoma'u, ini ya telah hilang dzoma'u, dahaga, wa batalatil uruku, dan basah atau segar urat-urat. Kemudian wasabatal ajru, dan tetap apa pahala insyaallah, jika Allah berkehendak. Kemudian wasunnah, dan disunahkan, guslun, apa mandi, an-nahwi janabatin, dari seumpama junub, qabla fajrin, sebelum fajar, li alla yasila, agar tidak sampai al-ma'u, apa air, ila batini nahwi udunai, kepada ila batini nahwi udunihi, kepada bagian dalam telinga, au duburihi, atau bagian duburnya si orang ini, siman ya. Jadi disunahkan mandi janabah sebelum fajar. Ya, kenapa? Ya karena biar air tidak sampai ke bagian dalam, mau telinga ataupun duburnya. Karena kalau sampai masuk ke telinga, ya kita menjaga itu, atau masuk ke dalam dubur, ya itu bisa membatalkan puasa. Makanya disunahkan mandi sebelum fajar. Sebelum fajar. Walaupun tidak haram ya, maksudnya bukannya nggak boleh mandi sebelum fajar, boleh di pembahasan yang lalu. Hanya saja disunahkan kita upayakan agar apa? Agar jangan sampai air masuk ke dalam bagian rongga, mau telinga ataupun duburnya. Qala syaihuna, qala berkata syaihuna, siapa guru kami, waqadiyatuhu, dan adapun tuntutannya, maksudnya agar tidak sampai kepada akhir kalimat, an-nausulahu, bahwasanya sesungguhnya sampainya air, lidzalika, pada itu, bagian dalam, muftirun, ialah membatalkan. Nah, jadi guru kami berkata, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, jadi kesesuaian alasan tersebut maksudnya bahwa sampainya air ke rongga bagian dalam telinga ataupun dubur seseorang dapat membatalkan puasa. Makanya kita jaga itu. Kemudian walaisa, dan tidak ada umumuhu, apa keumumannya qadiyah, muradan, ialah dimaksudkan, kama sebagaimana perkara huwa,
yang adapun ma zohirun ialah jelas, akhdan karena mengambil mimma dari perkara, marwa yang telah lewat apa ma. Kemudian anna sabaqama innahwil madmado, sesungguhnya masuknya seumpama air kumur-kumur al-masyru'i yang disyariatkan, awasil fami atau masuknya air, ya, terlanjurnya air yang disyariatkan, misalkan seperti membasuh mulut, al-mutanajisi yang terkena najis, la yuftiru ialah tidak membatalkan apa perkara-perkara yang telah disebutkan itu. Nah, jadi gini maksudnya. Tidak dimaksudkan secara umum, laisa umumuhu muradan. Tidak dimasukkan secara umum. Nah, jadi sebagaimana pembahasan yang telah lalu yang sudah jelas, dengan mengambil kesimpulan dari keterangan yang telah dibahas, ya, yang telah lalu. Jadi ada pembahasan yang telah lalu nih di bab sebelumnya, di redaksi sebelumnya, ya, bahwa masuknya air, misalnya sedang berkumur orang ini, dan berkumurnya yang diperintahkan syarak tentunya, atau ia sedang mencuci mulut yang terkena najis, maka hal demikian tidak membatalkan puasa. Jadi misalkan Zaid ini berkumur, hanya saja kumurnya itu ya kumur biasa, bukan kumur mubalaghah saat ia berpuasa, ya. Kalau jelas kumur mubalaghah ini dilarang, maksudnya jangan diperintahkan untuk mubalaghah. Nah, pada saat ia berpuasa dia berkumur tapi tidak mubalaghah, ya. Nah, jadi dia tidak mubalaghah dan ternyata air masuk, maka ini tidak membatalkan puasa. Atau dia membasuh mulut yang terkena najis, ya, membasuh mulut yang terkena najis, dan ia mubalaghah, ternyata masih masuk juga ke mulut, maka ini tidak membatalkan puasa. Li'udrihi, karena memang udurnya siman, ya demikian. Seperti itu. Kemudian payuh malu, maka diarahkan atau diarahkan, ya, atau dibawa ada apa ini artinya kodiyah, ketentuan, ala mubalaghotin, atas berlebihan. Nah, ini dia manhiin yang dilarang, anha dari mubalaghah. Jadi kenapa yang di atas itu tidak batal puasanya? Orang berkumur biasa artinya berpuasa tapi berkumurnya biasa, madohnya biasa, tidak mubalaghah, ternyata masih masuk juga, maka tidak batal puasanya. Atau dia lagi membasuh mulutnya terkena najis, mulutnya terkena najis dan dia mubalaghah, dan dia itu tidak kemudian masuk air ke dalam rongganya, tidak membatalkan puasa karena memang uzur. Nah, kemungkinan yang membatalkan itu adalah, ya, diarahkan ketentuannya yang membatalkan itu adalah, maksudnya gini, ketika memang berlebihan yang dilarang dari mubalaghah. Artinya ketika berpuasa kan tidak diperintahkan untuk berlebihan untuk mubalaghah. Kemudian orang ini mubalaghah ternyata dan masuk airnya sampai ke rongga. Nah, ini yang membatalkan puasa. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami, ya. Nah, jadi saya simpulkan bahwa sampainya air ke rongga bagian dalam telinga atau dubur itu bisa dapat membatalkan puasa. Nah, ini diarahkan atau dibawa, ya. Apa dibawa? Maksud ini adalah pada adanya mubalaghah yang memang dilarang melakukannya, seperti itu. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.